Halo, kembali lagi bersama Deviani di Baca Kartu. Dan sekarang gue akan bacain untuk Sagittarius di bulan April tahun 2020. Jadi langsung aja kita buka kartunya. Dan untuk energinya gue pakai Dreaming Way Lenormand. Dan kartunya ada Lilies, Bouquet, dan Garden. Kamu lihat nggak, 3 kartu ini semuanya ada bunganya. So it's all about joy, it's all about pleasure, receiving and giving. Okay, jadi ini semuanya tentang kebahagiaan dan juga tentang kedewasaan, begitupun juga tentang kebijaksanaan. So ya, energi kamu di bulan April ini berkaitan dengan penuh dengan sukacita, penuh dengan harapan yang akhirnya fulfilled. Dan gue juga ngerasanya ini berhubungan dengan kumpul keluarga. So gue nggak ngerti kumpul keluarganya ini maksudnya bagaimana, but gue merasanya ini seperti ada yang kumpul keluarga. Oke, jadi untuk kartu isu karir dan keuangannya apa? Kartunya ada Egypt. Ya, dengan kartu Egypt ini gue merasanya mungkin past life kamu adalah seorang bangsawan atau raja-raja, atau mungkin di kehidupan yang sekarang ini kamu dulunya pernah berjaya. Oke, atau ya pernah berjaya dan sekarang mungkin kamu mengalami penurunan. Dan kartu Egypt ini gue melihatnya seperti slavery, seperti perbudakan. Oke, seperti kamu kerja keras banget untuk mencapai karir dan mencukupi keuangan kamu. Ya, seperti Romusha zaman dulu, bahwa kamu terus-terusan bekerja, energi kamu diperas, ya, energi dan tenaga kamu diperas, dan kamu pun juga tahu bahwa untuk mencapai ke puncak piramida ini kamu harus memulai dari bawah, dan ini tidaklah mudah untuk mencapai posisi atas ini. Bagaimana kerasnya kamu berusaha. So ya, gue juga mengambil satu kartu lagi untuk sebagai kayak validasi atau konfirmasi untuk kartu Egypt ini. Oke. Kartunya ada imprisonment and slavery, or slavery. Ya. Sekeras-kerasnya kamu berusaha untuk mencapai ke atas, tapi itu membuat kamu merasa seperti terpenjara, seperti budak. Kamu tidak punya waktu untuk me time ataupun dengan keluarga kamu, sampai kamu pun juga nggak tahu apa yang menjadi kebahagiaan dalam hidup kamu. Ya, kamu jadi nggak tahu apa yang menjadi kebahagiaan di hidup kamu. Kamu nggak tahu, ya, kamu kurang-kurangin berkumpul dengan atau bertemu dengan social life, untuk social life kamu, dan juga untuk kehidupan seksual kamu, ya. So ya, karena kamu terlalu bekerja keras, terlalu mengutamakan pekerjaan daripada kehidupan pribadi kamu. So ya, dan karena kamu orang yang aktif, gue merasanya mungkin dengan kerja dari rumah ini kamu merasa seperti terpenjara. Kamu nggak bisa bebas, tapi di satu sisi kamu juga merasa senang karena kamu bisa menikmati social life kamu. Kamu bisa menikmati social life kamu untuk waktu yang sekarang, walaupun pekerjaannya bertambah dan sepertinya semakin menggila, ya, untuk pekerjaannya semakin menggila karena nggak ada yang mengawasi, karena kamu bisa santai-santai dengan bekerja di rumah. Dan ya, gue merasanya
seperti itu. Oke. Dan untuk keuangannya pun gue merasanya kamu mempunyai harta karun yang tersembunyi dari piramid ini. Sebenarnya kamu sudah mengumpulkan, gue merasanya seperti kamu sudah mengumpulkan harta karun kamu ini, dan perlahan-lahan itu nilainya atau jumlahnya itu bertambah. Oke, jadi satu sisi pun kamu walaupun merasa bekerja seperti budak, bekerja tidak kenal waktu, tenaga dan pikiran, tapi harta kamu pun terkumpul. Dan gue juga merasanya ini seperti kamu nggak ngerasa puas ya, kamu terus merasa takut, kamu tuh takut kekurangan, kamu takut kamu takut hidup dalam kekurangan. Jadi kamu akan terus-terusan bekerja keras untuk mencapai mau berapapun gaji kamu sebenarnya atau berapa tinggi posisi kamu tidak akan pernah puas, karena ada rasa atau feeling di masa lalunya kalau kamu pernah berjaya. Jadi kamu takut untuk jatuh miskin. That's why kamu membuat diri kamu seperti seorang slave, seperti seorang budak ya, untuk mencukupi standar hidup kamu. Kartu apa yang harus kamu lakukan? Kartunya ada yoga. Your life enhanced by yoga, stretching and exercising. So kartu yoga ini kamu harus membalancekan semua energi cakra-cakra ini supaya kamu tidak merasa insecure, supaya kamu nggak merasa ungrateful, supaya kamu nggak ngerasa semua itu berkekurangan. Dan kartu yoga ini kan bilang untuk kamu relax, untuk kamu mengolah tubuh dan pikiran kamu untuk lebih relax. Dan dengan adanya bouquet ini, bunga-bungaan ini ya, ini konfirmasi kalau kamu memang harus menikmati hidup, kamu harus menikmati usaha kamu harus menikmati keindahan maupun apa yang kamu punya. Seperti kamu harus lebih grateful. Dan gue merasa juga ini saatnya untuk kamu, salah satu cara untuk kamu menyampaikan rasa syukur kamu adalah dengan berdonasi. Gue merasa seperti kamu harus bouquet, kayak kamu harus berdonasi untuk ke community. Kamu harus melakukan mungkin CSR, atau kamu harus melakukan sesuatu hal untuk seperti kayak bukti nyata kalau kamu itu memang seseorang yang sudah berhasil, bahwa kamu orang yang lebih dari cukup ya. Dan kamu bisa dengan caranya adalah dengan berdonasi, banyak-banyak beramal, supaya kamu bisa melihat bahwa keindahan yang di dunia ini, dan juga kamu lebih rileks bahwa yang kamu kumpulkan ini sudah cukup, lebih dari cukup malah. Kamu diminta untuk menyeimbangkan energi kamu lagi. Bisa dengan olahraga juga, dan bisa juga dengan meditasi kalau memang kamu suka meditasi. Atau mungkin dengan jalan-jalan sore, atau just stretching ya. Oke. Dan untuk kartu guidance kamu, karir dan keuangannya, ada Summer, Bask in Joy and Light. So ini gambarnya adalah lebah. Oke, dan kartu ini kamu semua isinya bunga. Dan in the summer itu orang biasanya happy, senang-senang ya. Saatnya orang bersantai ya. Di summer itu orang biasanya bersantai, kayak liburan musim panas, oke. Dan mereka benar-benar enjoy their life, untuk merasakan matahari, untuk merasakan sesuatu hal yang lebih nyata lagi. Dan juga di summer itu, di musim panas itu, binatang-binatang pun juga keluar. Dan summer ini pun juga gue merasakannya, mungkin ada kamu yang masih
berada di bawah sini dan merasa bahwa kamu pekerjaannya atau posisinya masih di bawah, atau ya apa yang kamu lakukan sekarang, yang kamu lakukan di bulan April ini, kerja keras yang kamu lakukan di bulan April ini, gue merasanya akan terjawab di bulan musim panas. Dan gue pun juga ngerasanya usaha apapun yang kamu lakukan saat ini ya, di luar karir dan keuangan kamu ini akan terjawab di musim panas ini ya. Ini seperti suatu kebebasan untuk bersosialisasi lagi di musim panas. Jadi untuk Sagittarius yang single, kartunya ada apa? Kartunya ada persecution and inquisition. Kamu di zaman dulunya ini, atau mungkin ya di zaman yang sekarang, kamu ini sering di fitnah atau disalah sangka ya. Banyak yang salah sangka dengan kamu, banyak yang merasa kamu cuma mempermainkan mereka, banyak yang merasa bahwa kamu mungkin sok kecakepan, dan kamu seperti melukai hati mereka. Karena gue merasanya kamu itu seseorang yang mature, seseorang yang tenang dan mature, seseorang yang membawa kebahagiaan dimanapun kamu berada, terutama dalam social life ya, seseorang ataupun party, pesta, seseorang yang mampu membawa kebahagiaan ya. Mungkin kamu juga termasuk orang yang agak cerewet ya, dan mungkin juga sedikit humoris. Dan gue ngerasa kamu bukan orang yang pamrih, dan gue ngerasa juga kamu sensual in some way. Mungkin cara kamu berbicara, cara kamu memandang, cara kamu bergaul sama orang, cara kamu memperlakukan orang, kamu punya karisma tertentu ya, yang gue merasa kayak menarik orang untuk tahu kamu, untuk mendekati kamu. Tapi di situ jadinya kamu banyak yang salah sangka sama kamu, seperti kamu memberikan harapan palsu, dan banyak juga yang iri sama kamu, seperti kamu digosipin atau difitnah karena kamu dianggap suka mempermainkan laki-laki. Dan gue pun merasa untuk ngambil satu kartu lagi. Kartunya ada transportation ya, sesuatu hal dengan pergerakan ya. Mungkin seperti gue bilang tadi, kamu dianggap PHP karena kamu memberikan harapan palsu. Mungkin kalian sering jalan bersama, dan gue merasanya kamu adalah seseorang yang kuat, seseorang yang punya kepribadian kuat, yang bisa menggerakkan suasana di pesta itu menjadi lebih cheerful, lebih lebih cheerful, lebih joyful gitu. Dan ya, kamu sedikit populer. Gue merasanya kamu adalah orang yang cukup populer. Oke, jadi apa yang harus kamu lakukan? Kartunya ada artist. Engaging in artistic activities is beneficial to your career and every other area of your life. Ya, kamu seperti artis ini, kamu harus tahu bagaimana membaca watak, membaca pergerakan, membaca suasana ya, supaya kamu nggak dibilang PHP. Dan juga gue ngerasanya bahwa ini artis adalah original, sesuatu hal yang asli. Jadi kalau memang ini udah menjadi kepribadian kamu mau bilang apa? Kalau kamu memang mempunyai semua sifat-sifat atau karakter yang seperti ini, kamu nggak bisa ngontrol reaksi orang sama kamu. Yang bisa kamu kontrol adalah apa yang kamu lakukan. Oke, jadi ya mungkin kalau kamu dibilang PHP dan segala macem, selama kamu nggak melakukan itu, selama kamu nggak melakukan itu atau tidak merasa melakukan itu, bahwa memang kamu melakukan hal yang sama dengan banyak orang, so yeah, don't be afraid, just be the true you. Ada baiknya juga kamu sebagai seorang artis menciptakan kisah cinta kamu sendiri, menciptakan atau memanifestasikan
calon pasangan kamu, dan juga ya refleksi dari masa lalu apa yang terjadi, bahwa kamu sering mendapat cacian makian atas kepribadian kamu ini. So ya, don't bother. Intinya kamu jalanin aja yang benar ya, selama itu tidak merugikan orang lain, apalagi diri kamu sendiri. Dan kartu guidance-nya ada apa? Kartu guidance-nya di sini ada Father Sky, Trust in the Unknown, dan Star Ancestors. Follow the voice of your soul. Nah kan, be the original you, be authentic. Oke. Ya, apa kata soul kamu untuk kehidupan percintaan kamu ini, supaya kamu trust in the unknown, supaya kamu nggak kehilangan kepercayaan sama kisah cinta kamu. Mungkin kamu yang lagi single ini, kenapa kamu selalu berasa orang banyak yang iri sama kamu, padahal kamu nggak ada maksud untuk menggoda atau nggak ada maksud untuk menyakiti. So ya, trust in the unknown. Kalau kisah cinta kamu ini akan menjadi bahagia, ya, kamu akan menemukan, gue merasanya mungkin seseorang yang lebih tua ya, atau lebih dewasa, baik secara umur maupun karakteristik dan cara pemikirannya. Mungkin ini yang lagi dekat sama kamu, atau yang potential partner kamu untuk yang single. So yeah, just trust in the unknown. Dan see, this is Egypt. Bukan Egypt, maksudnya ini adalah piramid, dan di kartu keuangan kamu tadi keluar juga piramid. So ya, jadi gue memang merasakan kalau Sagittarius ini sedang flashback atau karma masa lalunya sedang kamu seperti menjalani karma masa lalu kamu, atau untuk mengingat kehidupan kamu yang sebelumnya, kayak di ancient Egypt ini. So yeah, it's a confirmation from your ancestors that untuk mengikuti apa kata jiwa kamu, mengikuti apa kata intuisi kamu, bahwa kamu berhak untuk menciptakan kisah cinta kamu sendiri, tidak terpaut dengan masa lalu, ya. Dan be original, be authentic untuk kisah cinta kamu. Kalau dia tidak bisa mengikuti kamu, dia tidak bisa menghargai kamu, ya sudah. Itu reaksi orang sama kamu nggak bisa kontrol reaksinya dia sama kamu. Yang bisa kamu lakukan adalah kamu memberikan yang terbaik dari yang kamu bisa berikan, bahwa kamu tidak pernah pamrih dalam hubungan percintaan kamu. So ya, itu untuk percintaan kamu yang single Sagittarius. Sekarang untuk percintaan yang berpasangan. Ya, seperti gue bilang tadi, gue merasanya kalau memang Sagittarius ini ada beberapa dari kamu yang mungkin zaman dulunya adalah bangsawan, sehingga di zaman sekarang ini, saat kamu reinkarnasi, saat kamu lahir zaman sekarang ini, aura kamu tuh masih kebawa, dan ya, that's why kamu banyak mendapat persecution and inquisition ini. So ya, untuk percintaan yang berpasangan, kartunya ada Asia. So ya, untuk kamu yang berpasangan ini, gue merasanya dengan kartu Asia ini, kamu berhubungan dengan tradisi dan budaya. Tradisi dan budaya orang Asia yang kental banget dengan keluarga. So gue ngerasanya bahwa gue merasanya kamu seperti sedang menikmati masa-masa kamu bersama keluarga kamu, ya, masa-masa indah kamu bersama keluarga kamu, dan kamu sangat grateful, kamu sangat bersyukur bahwa kamu masih bisa meluangkan waktu kamu dengan keluarga kamu. Untuk kamu yang berpasangan, isunya adalah kamu sangat takut untuk kehilangan keluarga kamu. Kamu sangat takut untuk kehilangan pasangan kamu. Gue beneran ngerasa bau bunga kenceng banget. Oke, gue merasa bau bunga kenceng banget. Jadi ini adalah sesuatu yang baik sebenarnya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kamu, ini adalah sesuatu yang baik, dan gue merasa ini adalah sesuatu yang patut untuk dikenang,
patut untuk dihargain, patut untuk disyukuri kehidupan kamu bersama keluarga kamu. Mungkin kalau kamu seorang istri, kamu merasa bahwa kamu sangat devoted, sangat mengabdi pada keluarga, pada suami kamu ya. Tapi gue merasanya kamu melakukan ini dengan sukacita sih. Dan gue merasanya kamu melakukan ini tanpa pamrih atau perhitungan, karena memang kamu udah menyadari bahwa kamu sangat bersyukur sama keluarga kamu ini, walaupun itu mungkin menjadi beban kamu. Gue merasanya dan berhubungan dengan mertua, gue nggak tahu gimana, tapi ya gue merasakan berhubungan dengan mertua, laki-laki maupun perempuan. Mungkin standar mertua kamu itu untuk kamu itu kurang. Jadi di sini makanya di kehidupan percintaan kamu yang berpasangan, kamu merasa terbeban dengan kehidupan keluarga kamu, kehidupan berpasangan kamu, karena kamu mengikuti standar orang lain. Kamu harus mencapai standar yang diinginkan oleh mertua kamu, gue merasanya seperti itu, atau standar yang diinginkan oleh pasangan kamu, sehingga kamu jadi kayak burden, kamu merasa seperti terkungkung, kamu merasa seperti terbebani untuk kehidupan percintaan kamu ini. Oke, untuk kartu yang harus dilakukannya adalah children. Your life purpose involves helping, teaching, and healing children. Ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kamu, kamu ingat aja anak-anak kamu. Ya, kalau mungkin kamu bete dengan pasangan kamu ataupun dengan mertua kamu atau orang tua kamu, kamu ingat aja bahwa hubungan rumah tangga kamu ini disatukan oleh adanya anak. Kalau kamu yang belum punya anak, mungkin ya gue merasanya ini dengan flower ini, dengan maturity ini, ya gue merasakannya mungkin akan ada yang mempunyai anak atau nambah anak, karena gue merasa kamu ya dengan adanya anak ini membuat kamu lebih bahagia, membuat kamu lebih ringan. Apa yang kamu lakukan ini, kamu mengingat anak-anak kamu, dan ya gue merasanya seperti ada kehadiran anak yang membuat situasi menjadi ringan, membuat situasi menjadi bahagia. Dan gue pun jadi merasa kalau sebenarnya ini adalah tuntutan dari mertua kamu untuk kamu punya anak. Untuk kamu yang mungkin belum punya anak, ini kamu merasa terbeban karena kamu harus menghasilkan penerus keluarga. Ya, dan gue merasanya kamu memang seseorang yang kuat, kamu mempunyai karisma, kamu akan menjadi orang tua yang bisa membimbing anak-anak kamu. So, kartu guidance-nya apa? Kartu guidance-nya di sini ada dua. Yang satu adalah Sun, enjoy success and happiness, dan yang kedua adalah Shield Maiden, make plans and focus. Jadi, untuk kamu mendapatkan anak ini, atau kamu untuk meringankan beban kamu dalam hal keluarga, ya, kamu harus mempunyai rencana dan juga fokus pada rencana itu. Mungkin rencana kamu adalah bayi tabung, atau mungkin rencana kamu sedang program, ya, program punya anak. Jadi ya kamu fokus kepada program kamu itu, benar-benar mendedikasikan diri kamu untuk menghasilkan keturunan ini, ya, sesuai dengan yang orang tua atau mertua kamu mau, dan juga untuk kamu sendiri bahwa kamu akan lebih bahagia kalau kamu mempunyai keturunan. So ya, juga lindungi diri kamu daripada pikiran-pikiran negatif, lindungi diri kamu daripada hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol, seperti pemikiran orang atau reaksi orang maupun yang terjadi di sekitar kamu. Yang bisa kamu lakukan adalah kamu memproteksi diri kamu sendiri, menjaga dan merawat diri kamu sendiri, ya, supaya kamu sehat,
supaya kamu lebih bahagia, supaya kamu lebih fokus dalam menjalani program kamu ini. Dan kartu Sun ini, enjoy success and happiness, ya. Happiness, okay, it's all about happiness. Tadi gue juga bilang kalau matahari itu di summer itu adalah kehidupan yang baru, sesuatu yang ya, matahari adalah artinya kehidupan, bahwa ya kamu akan mencapai kesuksesan kamu, kebahagiaan kamu. Dan gue merasa ini seperti konfirmasi kalau kamu yang belum mendapatkan anak, ya, gue merasakannya bahwa di sini memang kamu ditakdirkan untuk saatnya kamu mempunyai atau mendapatkan keturunan. So ya, fertility, gue mendengar seperti fertility. Kalau kamu memang sudah punya rencana, kalau kamu memang sudah buat dan kamu fokus, kamu akan meraih kesuksesan kamu. Kamu akan mendapatkan matahari ini, ya, seseorang atau anak yang akan menjadi cahaya untuk keluarga kamu, yang membawa kebahagiaan dan juga membawa berkah atau berkat untuk keluarga kamu. So ya, ada itu untuk yang berpasangan. Oke, untuk kamu yang berpasangan ini, gue merasakannya ada suatu kehidupan yang baru dengan kartu matahari ini, dan gue mencium bunga seperti menabur bunga. So ya, apapun yang terjadi dekat kehidupan berpasangan kamu ini, tidak semuanya resonates, oke. Mungkin ada dari kamu yang sedang berduka, ya, dan kartu Sun ini mengingatkan kamu untuk ada kehidupan baru yang harus kamu, atau kehidupan selanjutnya yang harus kamu jalankan. So, syukuri kenangan itu, ya, bahwa kenangannya itu semuanya indah, dan ya, you did well. Kamu sudah melakukan yang terbaik untuk keluarga kamu. Oke, untuk yang kesehatannya itu kartunya ada, issuesnya ada spirituality and religion. Ini seperti kartunya Scorpio. Kamu mungkin sedang merasa kamu sedang merasa kurang bersyukur. Kamu lagi merasa semuanya kurang, dan kamu merasa walaupun kamu sudah berusaha keras, kamu belum bisa melihat hasilnya, dan kamu menjadi kurang percaya, kurang keimanan, ya. Dan gue juga ngerasanya mungkin ada dari kamu yang pindah agama atau pindah kepercayaan. Gue merasa seperti itu, dan kamu menemukan kebahagiaan dengan kepercayaan kamu yang baru. Untuk Sagittarius ini, kamu menjadi lebih mensyukuri hidup, kamu lebih lebih enjoy dengan kehidupan kamu yang kehidupan spirituality and religion kamu yang sekarang. Jadi untuk kesehatan kamu memang isunya adalah keimanan dan kepercayaan. Jadi memang itu yang harus kamu punya di saat-saat seperti ini. Kamu harus punya keimanan dan keyakinan bahwa kamu akan sehat-sehat aja, ya. Dan gue merasanya ini adalah berhubungan dengan old man. Ya, mungkin kamu atau orang tua kamu atau ayah kamu penyakit tua, dan entah kenapa gue merasanya dengan lili ini, gue merasanya seperti prostat, ya, sesuatu hal tentang reproduksi, sesuatu hal seksual kamu, oke. Mungkin menurun, ya, dan mungkin juga kamu sedang, ya, I don't know, gue merasanya seperti kamu sedang struggling dengan iman kepercayaan kamu. So ya, apa yang harus kamu lakukan? Kartunya ada dua, yaitu travel. Your life purpose involves traveling, dan light and love. Your purpose is to bring divine healing light and love to the world, to this world. Jadi kartu travel and light and love ini, gue merasa memang kamu harus lebih banyak aktif.
Dan dengan browsing, dengan buka internet ini, gue pun juga merasanya bahwa kamu saatnya untuk menggali lebih dalam ya, banyak-banyak kamu baca, banyak-banyak kamu browsing, banyak-banyak kamu mencari informasi tentang kesehatan kamu, maupun untuk memperlancar ingatan kamu, seperti daya ingat. Oke, dan travel ini juga gue merasanya untuk kamu lebih aktif, untuk kamu lebih mungkin dengan berpergian, dalam arti kata keluar rumah. Walaupun social event ini nggak boleh, tapi gue merasanya mungkin kamu lebih aktif berbicara atau ngobrol dengan orang-orang yang sepemikiran sama kamu, supaya kamu nggak ngerasa kalau kamu tuh semakin tua. Gue nggak tahu, gue merasanya seperti tua. Dan kartu Light and Love ini bahwa kamu sebenarnya diberikan kesembuhan. Kamu harus mencintai diri kamu sendiri, seperti kamu memberikan cahaya kepada diri kamu sendiri, supaya kamu nggak, nah di sini juga ada cahaya, jadi supaya kamu tidak lost in faith. Gue merasa seperti lost in faith ya. Dan kartu travel ini gue pun juga merasanya seperti perpindahan ya, seperti suatu perjalanan spiritual kamu, yang gue bilang tadi, sepertinya mungkin kamu ada kamu yang pindah kepercayaan atau berganti kepercayaan maupun agama, dan kamu merasakannya itu lebih, kamu lebih merasa lebih ringan, kamu merasa lebih cocok, dan kamu lebih merasa full of love. Kamu lebih merasa bahwa ini lebih cocok sama kamu dibanding kepercayaan kamu yang lama. So itu untuk kesehatan kamu, gue merasa seperti itu. Ini ada berhubungan dengan selain dengan kesehatan tadi gue bilang seperti prostat atau penyakit tua, ini juga ada hubungannya dengan kepercayaan kamu, bahwa mungkin apa yang kamu lihat selama ini, atau yang kamu dengar, atau kamu apapun itu yang kamu rasakan, bahwa akhirnya kamu menemukan pencerahan, kamu menemukan enlightenment kamu di dunia ini. Dan I don't know, I just feel like someone is going away. Gue merasa seperti seseorang pergi dan kamu pasrah ya, kamu memasrahkan seseorang ini ya. I do feel like ya, seperti gue bilang tadi, gue melihat seperti menabur bunga, dan gue merasanya dengan kartu travel dan light and love ini, gue merasa mungkin seseorang yang di dekat kamu, ataupun seseorang siapapun dia, gue merasanya dia akan travel menuju, dia akan traveling menuju light and love ini, menuju cahaya abadi dan cinta abadi. Dan untuk guidance-nya kamu apa? Untuk guidance kamu untuk kesehatannya di bulan April tahun 2020, kartunya ada Elder, Move Beyond Ancestral Patterns. So gue dari tadi udah bilang bahwa ini seperti old man, seperti penyakit tua, seperti seseorang yang lebih tua ya. So di Elder ini kartu Elder ini juga berbicara dengan spirituality, bahwa ancestors kamu ini pengen bilang kalau supaya kamu jangan kehilangan kepercayaan ya, tetap harus percaya, harus punya kepercayaan, iman dan kepercayaan apapun itu. Dan kartu Elder ini seperti ancestors kamu ini datang sama kamu untuk gue merasanya seperti memberi jawaban atas kegalauan kamu ya. Dan gue juga merasanya ini seperti land, garden ini tanah, gue merasa seperti tanah. Dan ancestral ini seperti memberikan jalan keluar atas, mungkin ada kamu yang punya masalah dengan tanah ya, dan ini memberikan jalan keluar dan juga personal healing buat kamu, bahwa mereka akan membantu kamu menyelesaikan permasalahan kamu yang berhubungan dengan tanah keluarga, atau berhubungan dengan warisan keluarga, berhubungan dengan lineage,
turun temurun ya. They are sorry for put you in this situation ya. Kamu harus mengangkat beban yang kamu punya, dan ya ancestors kamu akan membantu kamu untuk menyelesaikan masalah apa yang menjadi pikiran kamu yang mengganggu kesehatan kamu ini, yang gue sih merasanya terutama dengan masalah tanah, oke, ataupun warisan. So ya, itu bacaan kartu untuk kamu Sagittarius di bulan April 2020 yang bisa gue pick up, yang bisa gue baca. Oke, diingat bahwa mungkin ini nggak resonates untuk semua Sagittarius, oke, dan bijak dalam menonton atau menyikapi bacaan ini. Ini bukan sesuatu hal yang menakutkan, tapi anggap aja ini sebagai guideline untuk kamu di bulan April ini. Dan ya, semoga pesannya sampai, dan semoga hal baik akan datang ke kehidupan kita semua secepatnya dengan usaha dan juga doa. Tetap jaga kebersihan dan kesehatan, yang sakit lekas sehat. Oke, sampai jumpa di video baca kartu berikutnya. Terima kasih, bye-bye.